Halo Sobat Ngoprek, ketemu lagi di Ripki Labs. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Baik, di kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah tulisan dari neon flag atau biasa disebut neon sign dengan edisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ya teman-teman. Bagi teman-teman mungkin yang penasaran atau pengen tahu cara pembuatannya, teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Dan mungkin buat hiasan rumah juga cocok ya teman-teman. Jadi simak terus video ini dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, bahan-bahan yang kita perlukan atau kita butuhkan untuk membuat sebuah tulisan dari neon flag. Yang pertama yang pastinya adalah neon flag. Dan neon flag sendiri saya memakai dua macam ya. Yang pertama neon flag yang warna merah, dan yang satunya lagi juga ada neon flag yang warna putih. Dan untuk voltase yang digunakan atau tegangan kerja yang digunakan itu tegangan kerjanya 12 volt ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli karena ada beberapa macam tegangan kerja yang ada di neon flag. Ada yang 220 volt dan juga ada yang di tegangan kerja 12 volt seperti punya saya sendiri. Nah, karena kita neon flagnya 12 volt, maka kita juga butuh adaptor untuk atau power supply yang ukurannya 12 volt atau tegangan outputnya 12 volt. Jadi ini tiga bahan utama yang kita perlukan untuk membuat tulisan dari neon flag spesial kemerdekaan yang ke-80 tahun. Dan selanjutnya untuk membuat tulisan kita butuh desain tulisan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita butuh tulisan dari kertas HVS. Nah, ini kemarin saya sudah desain. Ini ukuran kertasnya ukuran A4 ya. Dan karena kita butuh tempat atau alas untuk menempelkan neon flagnya, kita juga perlu yang namanya akrilik ya. Nah, ini saya pakai akrilik bening. Nah, ini kelihatan kan bening, ini akrilik bening ini kita fungsikan untuk menaruh lednya. Nah, karena ini bentuknya polosan, kita mau bikin outline dari tulisan 80 tahun dan juga Indonesia. Ini kita karena saya aplikasi terbatas cuman ngedit dari HP, kita mau bikin outline-nya pakai pulpen aja ya teman-teman. Jadi simak terus video ini sampai akhir. Kalau teman-teman sudah ngerti cara pembuatannya, bakalan simple banget dan mudah banget bikin sendiri. Pasti teman-teman bisa nanti bikin sendiri di rumah. Untuk membuat outline-nya ya kita sesuaikan ya dari bentukan dari tulisan ini. Asal aja yang penting rapi gitu, sesuai kreatif teman-teman. Jadi di sini kita selain desain dari komputer, kita harus bisa kreatif ataupun kita bisa berkreasi dengan bahan yang ada di sekitar kita ya. Gitu. Jadi tidak semuanya dari komputer, kita gunakan tangan kita yang masih bisa berkarya ini. Jadi gini teman-teman. Ya pertama kita buat garis mengikuti pola dari tulisan ini. Seperti ini ya. Nah, kalaupun teman-teman mau buat ya silahkan screenshot ini video, saya persilahkan. Nah, kalau sudah screenshot nanti tinggal di print, dicetak di ukuran kertas A4. Outline-nya kita buat kurang lebih seperti ini. Fungsi outline ini apa ya teman-teman kalau belum tahu? Jadi nanti kita potong akrilik ini menyesuaikan pola yang sudah kita buat ini atau outline yang sudah kita buat ini. Sebelum kita mulai memotong atau membuat pola sesuai outline yang kita buat, kita perlu membuat lubang untuk kita menaruh kabel yang kita sambungkan untuk supply ke neon flag yang kita buat nanti ya. Setelah kita tadi sudah selesai melubanginya, selanjutnya sebelum kita memotong atau membuat outline-nya, kita kasih dulu ya double tip untuk merekatkan atau mengunci tulisannya atau kertasnya di akriliknya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah menempel seperti ini,
Nah ini kan sudah nempel ya teman-teman, kita rapetin aja. Kalau sudah nempel seperti ini, kita buat atau kita gergaji pakai gergaji triplek sesuai outline yang kita buat, atau kita nanti bisa menyesuaikannya sendiri tergantung kebutuhan kita gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita bedah tempat dulu ya buat memotongnya. Kita pakai gergaji triplek seperti ini ya. Untuk mata gergajinya ini yang paling kecil, kalau di toko bangunan biasanya namanya gergaji benang ya, paling kecil sendiri. Jadi masangnya pokoknya geriginya nanti hadapnya yang ke arah pegangan ya, ke pegangan kita yang buat gergaji. Jadi kita potongnya sesuai pola di sini ya. Setelah kita tadi potong sesuai dengan outline yang sudah kita buat, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Memang nggak bisa serapi mesin cutting. Nah setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita proses penempelan untuk neon flagnya sendiri. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di neon flag ini, jadi untuk kita memotong ukuran neon flag itu tidak sembarangan teman-teman. Di sini sudah ada garis hitam-hitam ya. Nah garis hitam ini fungsinya adalah untuk batasan saat kita mau memotongnya. Di sini nanti kita potong sesuai garis hitamnya ya. Yang pertama kita pasang neon flag yang warna merah dulu ya teman-teman. Jadi dipasin sesuai polanya. Nah nanti potongnya di garis hitam ini ya teman-teman, garis hitam sini. Dipasin di garis hitamnya pas ini teman-teman. Nah ini setelah kita potong hasilnya sepertinya teman-teman. Nanti sebelum kita pasang atau kita tempel dengan super glue atau lem Korea, kita pasang kabel dulu ya. Ini saya pakai kabel pelangi. Nah kita butuh dua kabel ya untuk min plusnya atau positif negatifnya. Nah jadi yang pertama kita buat lubang dulu. Nah, hati-hati ya, jangan sampai motong di lednya ya teman-teman. Kalau misalkan kesusahan atau kurang dalam, nanti bisa ya pakai solder gini aja pelan-pelan biar sampai tembus ke dalamnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini udah tembus ke dalam, nanti tinggal kita masukkan kabelnya. Kita masukkan dulu dalam sini ya. Setelah itu kita kupas dulu. Kita butuh alat bantu ya teman-teman, tetap ini walaupun sederhana kita butuhkan. Kita solder di sini. Nah ini sudah terpasang seperti ini, tinggal kita solder ya teman-teman. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini tinggal kita coba dulu. Selanjutnya sebelum kita pasang atau tempel kita coba dulu ya. Jadi di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Kita lihat di bawaannya ya. Ini kan ada kabel ya di konektor powernya, ada warna merah sama hitam. Ini untuk positifnya pasti yang warna merah, jadi yang atas positif yang bawah negatif. Jadi sebelum teman-teman mencobanya wajib cek dulu ya konektor bawaannya ini biar aman. Kadang soalnya kalau kita tes kebalik ada yang kuat juga ada yang langsung mati lednya. Jadi harus tahu positif negatifnya terlebih dahulu. Karena ini kan yang atas ini warna coklat, jadi yang coklat kita taruh yang warna merah dan yang hitam kita taruh di warna merahnya sini yang di lednya. Nah kita cek seperti ini, nyala ya ternyata teman-teman hasilnya, berarti ini siap kita untuk pasang gitu ya.
Dan untuk seterusnya sampai LED ini selesai ditempel, sebelum kita tempel wajib kita tes dulu. Nah sekarang kita tempelkan untuk neon flagnya ke dalam akriknya. Nah kita buat lubang ya, kita masukkan kabelnya ke dalam lubang gini ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini nanti kita lem ya, lemnya dikit-dikit aja. Jadi seperti ini ya teman-teman, dilem dikit aja di sini. Nah kita bentuk sesuai tulisannya ya. Nah ini udah kering, tinggal kita di tulisan selanjutnya ya, maksud saya di LED neon flag yang selanjutnya kita kasih titik dikit aja. Dan kalau misalkan ada cekungan gini nanti bisa dipotong seperti ini ya teman-teman. Kali ini prosesnya kita percepat terlebih dahulu ya, karena biar nggak terlalu lama durasinya di video ini. Jadi untuk caranya sama seperti di awal tadi ya teman-teman, tinggal kita ulangi cara di awal tadi. Kita potong LED-nya sesuai pola yang kita butuhkan ya. Jadi potongnya yang sesuai di garis hitam tadi. Garis hitam tadi adalah titik potongnya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman motong tidak sesuai dengan titik hitam tadi, bisa dipastikan lampu neon flag kalian pas waktu potongan itu bakalan nyala ya teman-teman, alias mati total. Jadi sebelum kita memasangnya atau kita menempelnya di papan akriknya, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah pasang, sudah tempel, jadi kita mengurangi resiko tidak nyalanya LED atau neon flagnya ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita sudah tempel, ketika tidak nyala ataupun ada kendala, kita akan kesusahan untuk melepasnya karena pakai lem Korea atau lem super glue ini sangat lengket sekali ya teman-teman. Untuk kita menempelkan di tulisan yang kecil ini ataupun di tulisan Indonesia ini memang agak hati-hati ya teman-teman, karena saking kecilnya kita harus ngepasin ya. Kita potong untuk neon flagnya ataupun karetnya yang luar reflektornya ini kita sesuaikan ya. Itu dipotong nggak apa-apa teman-teman. Jadi yang penting tidak motong ke LED-nya. Jadi makanya dari awal tadi saya sarankan agar hati-hati ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita lupa ternyata motong ke LED-nya, pasti LED-nya nggak bakal nyala teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, kurang lebih prosesnya itu memang agak ribet di bagian yang kecil-kecil ini. Kalau misalkan teman-teman pengen gak ribet, gak terlalu ribet, teman-teman bikin ya untuk tulisan atau desainnya itu lebih gede. Jadi ukuran A3 itu lebih gede lagi, itu lebih gampang lagi untuk kita membuat pola tulisannya. Jadi neon flagnya itu nekuknya nggak terlalu parah ya teman-teman. Kalau misalkan terlalu parah memang agak susah. Tapi nggak apa-apa, harus telaten, intinya seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita rangkai satu persatu tadi, kita tempelkan di akriknya, jadinya kurang lebih seperti ini ya ketika kita mengikuti polanya. Nah untuk sekarang kita lanjut untuk penyambungan kabelnya. Sebelum kita lanjut penyambungan kabelnya, kita kelupasin dulu ya untuk kertasnya atau polanya yang sudah nggak kepake. Setelah kita tadi bersihkan kertas yang ada di belakangnya atau kertas polanya ya teman-teman, sekarang selanjutnya kita sambungkan perkabelannya atau wiringnya ya. Jadi ini penyambungannya, untuk penyambungannya kita sambung secara paralel.
yaitu bagian positif kita sambung ke positif dan negatif kita sambung ke negatif, begitu seterusnya sampai semua LED itu sama semua dan masuk ke power supply. Jadi seperti itu ya teman-teman, tadi cara penyambungannya. Dari sebelah sini kita sambung ke sini. Nanti untuk warna kabelnya kalau bisa disenadakan ya, biar gampang nyarinya yang positif mana yang negatif mana, biar gampang ya teman-teman. Ini sementara kita amburadul dulu, nanti tinggal kita rapikan gitu ya. Setelah kabelnya kita rakit semua, kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tadi rangkai secara paralel. Kalau mungkin teman-teman punya kabel yang tembaga yang kecil, mending pakai kabel itu ya teman-teman. Dan untuk power cord-nya atau sambungan cek DC nya ke power supply nya, ini saya pakai bawaan dari neon flag-nya sendiri, jadi lebih simple, tinggal pasang. Oke, sekarang kita mau coba dulu ya hasilnya seperti apa. Jadi kita colokkan ya teman-teman adaptor yang sudah kita siapkan. Ini 12 volt DC ya, semoga nyala. Nah, sudah nyala teman-teman, kita sudah berhasil buat tulisan neon flag spesial kemerdekaan yang ke-80 tahun ya teman-teman. Ini coba saya gelapkan ya untuk pencahayaannya. Nah, kalau gelap hasilnya seperti ini teman-teman, lebih kelihatan keren ya kalau misalkan gelap. Di spesial ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, kita doakan semoga negara kita semakin maju sejahtera rakyatnya dan menjadi negara yang merdeka sejati lahir dan batin. Amin. Bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, teman-teman bisa klik tombol like dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak mungkin agar video ini menjadi lebih bermanfaat. Dan apabila teman-teman punya saran, masukan, ataupun pertanyaan di video kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Rifty Lab. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di Rifty Lab.